kalian sudah mengetahui tentang pandemic fatigue syndrome? Nah, kalau belum tahu, ini dia penjelasan kami dari kelompok 25 tentang pandemic fatigue syndrome. Saya Fiona Mentari. Di sini saya akan menyampaikan apa sih itu pandemic fatigue berdasarkan bahasa. Pandemi adalah suatu epidemi penyakit yang menyebar di wilayah luas, contohnya adalah benua atau mungkin bisa jadi seluruh dunia. Penyakit endemi yang meluas dengan jumlah orang yang stabil bukanlah salah satu contoh pandemi. Kemudian, fatigue adalah kondisi seseorang di mana mereka merasakan lelah, letih, lesu, dan kurang tenaga. Di kondisi fatigue ini, seseorang merasakan kurangnya motivasi dan juga energi. Pada akhirnya, kondisi pandemic fatigue ini membuat orang tidak lagi mematuhi protokol kesehatan dan menyebabkan lebih banyaknya orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Menurut WHO, kondisi pandemic fatigue ini salah satu hal yang wajar yang terjadi ketika pandemi seperti ini. Namun, kita sebagai masyarakat hendaklah tetap selalu mematuhi protokol kesehatan untuk menghentikan adanya penularan COVID-19. Juga tak kalah penting agar kita bisa mendapatkan cara yang efektif untuk menjaga kesehatan mental kita agar bisa tetap bertahan di era pandemi seperti ini. Pandemi fatigue sendiri merupakan respon yang diharapkan terhadap tingkat krisis kesehatan masyarakat yang berkepanjangan, terutama hal keparahan. Dan skala COVID-19 telah menyerukan pelaksanaan tindakan invasif dengan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada kehidupan setiap orang. Penerapan PPKM Mikro ini yang berjilid-jilid meningkatkan kepatuhan di masyarakat terhadap protokol kesehatan. Akan tetapi, kepatuhan protokol kesehatan pada saat ini berada di posisi minus, jauh berada di tingkat disiplin. Oleh karena itu, hal ini disebabkan masyarakat mengalami pandemic fatigue syndrome atau sudah jenuh kelelahan atas ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang mengapa seseorang bisa terkena pandemic fatigue atau yang bisa kita sebut dengan penyebabnya. Pertama, seseorang bisa saja tidak lagi merasa terancam COVID-19 akibat terbiasa dengan keberadaan virus atau wabah COVID-19 itu sendiri di sekitar mereka atau di daerah mereka. Banyaknya jumlah kasus orang yang teridentifikasi COVID-19 dan pembatasan wilayah-wilayah seperti lockdown, PPKM, dan hal-hal lainnya membuat orang berkonsekuensi dengan hidupnya sendiri untuk bertahan hidup. Yang kedua, orang mungkin terbiasa dengan pandemi dan ancaman yang ditimbulkannya. Hal ini menimbulkan perasaan berpuas diri pada diri mereka. Dan yang ketiga, dorongan dan kebebasan untuk menuntaskan nasib sendiri tumbuh dalam diri seseorang akibat pemberantasan yang terus-menerus dalam waktu yang lama. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, merasa tidak semangat dan kurang motivasi karena semua kegiatan dibatasi, menimbulkan kemalasan yang sangat tinggi seperti sekolah, tempat bermain, bahkan tempat ibadah pun ditutup. Bagaimana dengan pandemic fatigue syndrome di Indonesia? Mari kita bahas. Pandemi yang telah berjalan lebih dari 1 tahun memang membuat masyarakat kelelahan. Hal ini memicu orang untuk bersikap pasrah dan masa bodoh dengan protokol kesehatan. Lantas, bagaimana respon Indonesia terhadap pandemic fatigue syndrome ini? Berdasarkan data penelitian Satgas COVID-19 dari September hingga Desember 2020, persentase kepatuhan masyarakat memakai masker turun hingga 28%. Tak hanya itu, kepatuhan menjaga jarak juga ikut turun sampai 20,6%. Padahal apabila 70% masyarakat memakai masker, tingkat penularan COVID-19 bisa dihentikan. Akibatnya, tingkat infeksi pun naik hingga
Berdasarkan data Satgas, akibatnya tingkat infeksi pun naik hingga 24% berdasarkan data Satgas COVID-19. Angka infeksi harian di Indonesia kembali mencetak rekor tertinggi dengan penambahan 20.574 kasus selama 24 jam terakhir, menjadikan angka konfirmasi positif sebanyak 2.053.999 kasus. Pandemi yang tak kunjung usai bisa membuat orang kelelahan. Hal ini manusiawi dan alami terjadi pada setiap orang. Orang dalam level vertigo ini biasanya sangat lelah dan merasa dia tidak memiliki lagi solusi atau pemecahan yang bisa dia jelaskan. Dia sudah buntu sehingga dia merasa bodoh amat, apapun resikonya tidak peduli lagi karena dia sudah berada di level kelelahan. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Ya, dia lakukan sekarang, tidak memandang konsekuensinya nanti seperti apa. Ada faktor lain yang membuat seseorang mengabaikan protokol kesehatan. Selain karena kelelahan mental yang sudah maksimal, orang yang tidak punya kesempatan mencari nafkah selain harus pergi keluar rumah memiliki kesempatan lebih besar untuk cepat lelah dan mengalami gejala pandemik vertigo ketimbang orang yang tidak bekerja di luar rumah. Faktor lainnya adalah lingkungan sekitar, seperti orang yang punya kendaraan pribadi dengan orang yang biasa naik kendaraan umum. Buat mereka yang harus naik kendaraan umum untuk bekerja, kesempatan terpaparnya lebih besar juga. Pemirsa, apakah pandemic fatigue syndrome hanya itu saja? No. Dikutip dari kompas.com, di Bali mereka sudah mulai mengibarkan bendera putih, tanda untuk meminta bantuan kepada pemerintah. Hal ini pun diikuti pula di daerah Yogyakarta sampai di Tanah Abang. Mereka sama-sama mengibarkan bendera putih, tanda putus asa, tanda menyerah tidak mampu menghadapi pandemi ini. Bahkan dikutip dari kompas.com juga, Gubernur Sumatera Barat pernah dikritik oleh Pak Presiden Joko Widodo. Kenapa coba? Karena Gubernur Sumatera Barat tidak peduli lagi dengan pandemi zona merah yang ada di Sumatera Barat. Beliau malah asik berlalu lalang, pergi dari event yang satu ke event yang lainnya. Dan juga perlu kita ingatkan sekali lagi, bukan hanya masyarakat umum saja yang mengalami kelelahan terhadap pandemi ini. Bahkan tenaga medis juga sangat sulit sekali mengontrol masyarakat Indonesia. Hal ini dikutip oleh seorang psikolog bernama Bu Rosidah yang di Banda. Beliau mengatakan bahwasanya masyarakat Indonesia secara umum pikirannya belum dewasa, masih kekanak-kanakan, bodoh amat apa aja yang terjadi di daerah sekitarnya. Ngapain sih PCR, nggak penting banget ngapain daripada dibilang kena corona. Oleh karena itu, pemerintah sudah mengeluarkan banyak sekali uang untuk mengatasi pandemi ini. Semoga saja pandemi di Indonesia semakin membaik. Dampak pandemik terhadap kesehatan mental. Pandemic fatigue membawa banyak perubahan pada emosi dan perasaan seseorang. Pandemic fatigue berdampak besar terhadap kesehatan mental dan akan menimbulkan beberapa gejala. Berikut gejala yang akan muncul. Mudah tersinggung, gugup dan cemas berlebihan, merasa sangat lelah, sedih atau tertekan, kehilangan semangat, sulit berkonsentrasi, perubahan nafsu makan, sering sakit kepala, dan kondisi badan yang semakin tidak menentu. Selain dampak pandemi fatigue pada kesehatan mental, yaitu dampak pandemi fatigue pada kesehatan fisik, yaitu yang pertama
muncul rasa lelah yang berlebihan. Meski sudah cukup istirahat, selalu timbul rasa bosan dan malas bergerak. Yang kedua, timbul perasaan lelah jika dihadapkan dengan kegiatan digital seperti Zoom, webinar, Google Classroom, Google Meeting, dan yang lain-lain. Yang ketiga, sering pusing atau migran. Yang keempat, otot dan sendi terasa nyeri, terutama di bagian leher, pundak, dan punggung. Nomor 5, mata jadi lebih sensitif terhadap cahaya. 6, sulit berkonsentrasi dan mudah lupa. 7, muncul gangguan suasana hati atau yang bisa disebutkan mood. Nomor 8, sering merasa lelah ketika dihadapkan dengan situasi yang berulang. Di kondisi ini diperparah saat level stres pekerjaan meningkat. Kebiasaan bekerja dari rumah membuat seseorang terisolasi dan merasa kesepian. Selain itu, bekerja dari rumah, seseorang cenderung tidak memiliki waktu yang pasti dan malah sering memiliki waktu yang lebih panjang. Hal ini membuat banyak orang adanya ketidakseimbangan antara kehidupan personal dan kehidupan profesional. Dampak pandemi fetish terhadap perilaku selama pandemi adalah yang pertama, abai dengan vaksin. Karena dengan lamanya masa pandemi ini membuat masyarakat cenderung lebih cepat lelah, sehingga berakhir mengabaikan adanya vaksin. Yang kedua adalah abai protokol kesehatan. Dampak dari pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai ini membuat masyarakat lelah dan abai protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Ada beberapa ciri yang akan kamu rasakan ketika kamu mengalami pandemic fatigue. Di antaranya adalah: yang pertama adalah akan muncul perasaan gelisah, sedih, mudah tersinggung, mood berubah secara cepat, kurang motivasi, dan akan sulit berkonsentrasi. Kemudian, yang kedua yaitu mulai mengabaikan protokol kesehatan karena melihat orang lain yang melakukan hal serupa. Dan yang ketiga yaitu dari segi fisik, tubuhmu akan merasa sangat lelah meskipun kegiatanmu sangat sedikit. Tidak bersemangat melakukan apapun itu dan selalu merasa lesu. Yang keempat yaitu mulai mengabaikan protokol kesehatan karena melihat orang lain melakukan hal yang serupa. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu muncul perasaan sedih, gelisah, mudah tersinggung, mood berubah secara cepat, kurang motivasi, dan susah berkonsentrasi. Dan selanjutnya, nah, adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pandemi fetish, yang pertama yaitu understand people atau memahami masyarakatnya. Hal ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah agar pemerintah mampu memahami masyarakatnya. Yang kedua yaitu engage people as part of solution atau yang melibatkan banyak orang. Sistem ini harus diterapkan di berbagai institusi maupun organisasi agar mereka mampu bersosialisasi untuk mencari solusi yang terbaik. Solusi yang ketiga yaitu biarkan orang lain menjalani hidup mereka, tetapi kurangi resikonya. Kita tidak bisa melakukan pembatasan total pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, tetapi kita bisa menggandeng otoritas kesehatan mengenai aktivitas apa saja yang masih diperbolehkan dan aktivitas apa saja yang sangat disarankan untuk tidak dilakukan. Dan pada akhirnya, untuk mengatasi adanya pandemi fetish, kita harus kembali ke tujuan utama kita bersama, yaitu berakhirnya pandemi, dengan tetap menghargai upaya yang telah orang lain lakukan untuk melaluinya. Beberapa tindakan konkret yang disarankan untuk terkait strategi mengatasi kelelahan pandemi. Yang pertama, pikirkan lingkungan terdekat, jangkau kelompok masyarakat terdekat, dan minta mereka untuk menemukan cara kreatif untuk memotivasi anggota dan rekan kerja. Tanyakan kepada mereka apa dukungan yang mereka butuhkan. Mengikut sertakan relawan, organisasi pemuda, RT, RW, pimpinan keagamaan, semua bisa bermain peran aktif. Yang kedua, di setiap tempat kerja, sekolah, universitas,
klub pemuda, dan banyak lagi. Tanyakan pengguna untuk mendiskusikan bagaimana mereka ingin menerapkan tindakan pencegahan protokol kesehatan. Diskusi dapat mengungkapkan hambatan, ketidaknyamanan, dan mispersepsi yang bisa ditangani dengan tetap menjalani pembatasan. 3. Kembangkan panduan untuk menjalani kehidupan sekaligus mengurangi risiko. Sebagai contoh, buat rekomendasi untuk mengadakan pesta. Temukan cara berkomunikasi yang kreatif, hindari perubahan yang konstan. 4. Mulailah lebih awal untuk mempersiapkan solusi untuk kegiatan nasional mendatang, di mana orang berkumpul lintas geografi dan generasi. Libatkan individu, tempat kerja, sistem transportasi publik, sektor retail, panti jompo, dan banyak lagi. Diskusi tentang cara mengurangi risiko selama waktu menjelang acara tersebut. Minta masukan mereka dan kembangkan panduan yang mereka butuhkan. Berikan rekomendasi yang jelas. 5. Pahami tindakan mana yang mungkin tidak dapat ditahan dalam jangka panjang. Misalnya, isolasi yang diperpanjang mengakibatkan hilangnya pekerjaan atau pendapatan. Ubahlah atau seimbangkan pembatasan tersebut dengan lainnya. Tindakan ekonomi, sosial, psikologis dengan mempertimbangkan risiko epidemiologis. 6. Buat tindakan pencegahan mudah dan murah. Ini bisa melibatkan koneksi internet yang cepat dan murah, masker dan pembersih tangan gratis, tempat cuci tangan yang dapat diakses, tempat untuk interaksi sosial, peluang untuk teleworking, dan banyak lagi. 7. Coba untuk menarik perhatian. Coba untuk menarik perhatian orang daripada menyalahkan, menakuti, atau mengancam mereka. Mengakui bahwa setiap orang berkontribusi dalam pencegahan pandemi. 8. Gunakan informasi yang jelas, tepat, dan dapat diprediksi. Gunakan infografik yang sederhana dan mudah dicerna sebagai cara yang efektif dalam pembatasan komunikasi dan risiko epidemiologis dengan hubungan keduanya. 9. Lakukan studi kualitatif teratur atau kualitatif populasi. Mendapatkan temuan serius, gunakan mereka untuk menginformasikan tindakan yang harus dilakukan. Yang terakhir, sesuaikan komunikasi dengan kelompok tertentu yang mengalami demotivasi. Uji pesan dan visual dengan sampel populasi sebelum dilakukan pada populasi menyeluruh. Nah, berikut yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa lebih jelas mengetahui fatigue syndrome. Saya mewakili dari kelompok 25. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.